Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu dalam materi sosiologi. Nah, apa kabarnya anak-anak semua? Semoga dimanapun anak-anak semua berada, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang materi mobilitas sosial. Nah, apa itu mobilitas sosial? Apakah anak-anak semuanya pernah mendengar istilah mobilitas sosial? Nah, hari ini kita akan membahas semuanya. Nah, materi mobilitas sosial di sini terdiri dari definisi mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial, saluran mobilitas sosial, dan yang terakhir itu adalah dampak mobilitas sosial. Oke, langsung saja kita ke definisi mobilitas sosial. Nah, menurut para ahli, mobilitas sosial itu adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas lainnya atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya, baik itu berupa peningkatan atau penurunan dalam segi status sosial dan termasuk pula segi penghasilan yang dapat dialami oleh beberapa individu atau oleh keseluruhan anggota kelompok. Nah, itu adalah pengertian mobilitas sosial menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hahn. Jadi secara sederhana yang namanya mobilitas sosial itu bisa kita artikan sebagai perpindahan atau gerak sosial yang dilakukan seseorang atau sekelompok masyarakat dari satu strata atau kelas sosial ke strata lain, biasanya dengan tujuan untuk memperbaiki hidup. Nah, jadi itu adalah definisi dari mobilitas sosial. Jadi ada perpindahan atau pergerakan lapisan dari lapisan yang satu kepada lapisan yang lain. Nah, sekarang kita ke bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, bentuk-bentuk mobilitas sosial di sini yang pertama itu ada namanya mobilitas horizontal. Nah, mobilitas horizontal ini adalah perpindahan status sosial secara individual atau sekelompok orang yang tidak meningkatkan atau mengurangi status, posisi, dan strata yang dimiliki seorang atau sekelompok orang. Nah, jadi dalam mobilitas sosial itu perpindahan statusnya itu tidak berpengaruh terhadap posisi ataupun kelas sosial dia. Jadi sifatnya horizontal, mendatar. Contohnya, seorang guru yang semula berada di SMA 1 Barabai misalnya pindah sekolah ke SMA 2 Barabai, tapi dengan posisi sama yaitu sebagai guru mata pelajaran. Nah, jadi guru tersebut tidak mengalami yang namanya perubahan status. Yang semula dari guru menjadi guru saja, hanya tempat atau lokasi dia bekerja saja yang berubah. Nah, jadi itu adalah contoh dari mobilitas horizontal. Lalu yang kedua, ada namanya mobilitas vertikal. Nah, mobilitas vertikal ini adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok pada lapisan sosial yang berbeda. Dalam mobilitas sosial vertikal ini terjadi perpindahan lapisan yang tidak sederajat. Bisa berupa kenaikan lapisan, bisa juga berupa penurunan lapisan atau kedudukan. Contohnya misalnya, seorang misalnya pengusaha sukses, akibat adanya pandemi COVID-19 lalu usahanya menjadi gulung tikar dan dia menjadi bangkrut misalnya. Nah, itu berarti pengusaha tersebut itu mengalami yang namanya penurunan status yang biasanya di orang kaya, golongan atas, pengusaha sukses akhirnya menjadi bangkrut dan menjadi masyarakat biasa. Atau bisa juga seorang buruh bangunan atau tukang kayu misalnya akhirnya bisa menjadi seorang pengusaha kayu. Nah, berarti dia itu mengalami yang namanya perpindahan atau perubahan status dari bawah kepada lapisan atas. Jadi, untuk mobilitas vertikal ini bisa berupa penurunan status, bisa juga kenaikan status.
Selanjutnya, ada yang namanya mobilitas antar generasi. Nah, apa itu antar generasi? Nah, jadi perbedaan status yang dicapai individu dari status orang tuanya. Jadi, mobilitas antar generasi ini merupakan mobilitas vertikal yang tidak hanya melibatkan diri individu itu sendiri, tapi terjadi dalam dua generasi atau lebih. Dalam tipe mobilitas sosial antar generasi, terjadi pula mobilitas yang naik turun, sehingga mobilitas antar generasi dapat terjadi dalam dua bentuk. Ada antar generasi naik, bisa juga antar generasi turun. Nah, jadi dalam antar generasi ini perubahan statusnya itu bisa dilihat dari status orang tuanya. Jadi antar generasi bisa dua generasi, bisa lebih. Misalnya orang tuanya misalnya petani, ibunya adalah ibu rumah tangga. Lalu anaknya misalnya ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, ada yang jadi polisi. Nah, itu berarti mobilitasnya itu bersifat vertikal naik dari orang tuanya yang hanya seorang petani biasa, tapi bisa anak-anaknya itu memiliki profesi sebagai polisi, dokter, dan juga guru. Berarti dia terjadi mobilitas antar generasi vertikal naik. Artinya kehidupan dia lebih baik daripada kedua orang tuanya. Lalu dia turun seperti apa? Misalnya, kedua orang tuanya adalah seorang pengusaha, restoran, kuliner, tapi anak-anaknya ada yang misalnya jadi buruh, ada yang jadi masuk penjara misalnya. Nah, itu berarti terjadi penurunan mobilitas antar generasi. Jadi mobilitasnya itu bersifat turun karena kehidupan si anak itu tidak lebih baik daripada kedua orang tuanya. Oke, selanjutnya ada namanya mobilitas intragenerasi. Intragenerasi. Jadi jangan sampai salah ya, antara mobilitas antar generasi sama intragenerasi. Nah, intragenerasi ini merujuk pada mobilitas yang dialami seseorang dalam masa hidupnya. Dengan kata lain, mobilitas intragenerasi ini terjadi pada diri seseorang. Contohnya, misalnya dia seorang karyawan yang bekerja sebagai staf, lalu dia pindah diangkat menjadi seorang manajer, lalu dia pindah lagi kepada perusahaan yang lain misalnya, tapi cuma yang si individu yang tadi satu orang tadi saja, tapi dengan berbagai macam profesi dan perpindahan tempat dia bekerja. Nah, itu namanya mobilitas intragenerasi. Jadi jangan sampai ada miskonsepsi antara mobilitas antar generasi dan juga intragenerasi. Jadi anak-anak harus digarisbawahi ya, kalau antar generasi itu melibatkan dua generasi atau lebih. Sedangkan intra itu hanya terjadi pada diri seorang diri saja. Jadi perjalanan hidup dia selama masa hidupnya. Lalu yang terakhir ada namanya mobilitas lateral. Nah, mobilitas lateral ini adalah perpindahan geografis antar lingkungan setempat, kota, dan juga desa. Nah, perpindahan ini bisa mengakibatkan mobilitas sosial horizontal maupun vertikal. Nah, contohnya di sini ada seorang pedagang cabai rawit yang semula berdagang di kota besar, berhasil meraih kesuksesan setelah memindahkan usahanya ke kota kecil karena belum adanya saingan. Nah, jadi dia yang semula berdomisili di kota, pindah ke kota kecil menjadi sukses. Nah, itu berarti mobilitas lateral. Nah, perpindahan lokasi dia domisili tadi mengakibatkan terjadinya peningkatan secara vertikal, atau misalnya program transmigrasi dari Pulau Jawa ke Kalimantan misalnya. Nah, berarti orang-orang transmigran tersebut mengalami yang namanya mobilitas lateral atau perpindahan secara domisili atau kedaerahan. Nah, sekarang kita lanjut kepada saluran mobilitas sosial. Nah, saluran mobilitas sosial di sini yang pertama itu ada namanya pendidikan. Nah, pendidikan ini
adalah lembaga pendidikan ini pada umumnya itu merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas. Karena dengan pendidikan itu bisa mengangkat harkat dan martabat seorang individu ke arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang tinggi kan itu akan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Yang kedua, ada namanya angkatan bersenjata. Nah, percepatan mobilitas dalam makna kepangkatan biasanya disebabkan oleh keberaniannya dan kekuatannya dalam bertempur. Meskipun tentara tersebut berasal dari kalangan miskin, tetapi jasanya dalam pertempuran atau keamanan akan membuatnya naik pangkat. Jadi sudah di negara kita itu bahkan beberapa kali pernah kepala negara itu dipimpin oleh seorang jenderal ya, jenderal TNI. Nah, jadi saluran yang kedua itu adalah angkatan bersenjata TNI. Yang selanjutnya ada organisasi politik. Nah, organisasi politik ini seperti perusahaan, misalnya koperasi, BUMN, dan lain-lain, itu adalah lembaga strategis untuk memperoleh pendapatan seseorang. Dalam lembaga ini, kemungkinan prestasi dan hasil kerjanya dihargai, yang akan membuatnya dipromosikan untuk mendapatkan pangkat yang lebih tinggi. Nah, misalnya orang yang bekerja di perusahaan, karena prestasi kerjanya baik, misalnya bagus, rajin, maka dia diangkat misalnya yang semula hanya karyawan biasa, staf biasa, lalu diangkat menjadi manajer misalnya. Lalu bisa diangkat juga menjadi direktur misalnya. Nah, itu berarti kan saluran yang dia gunakan adalah organisasi ekonomi. Selanjutnya, ada namanya lembaga keagamaan. Nah, lembaga keagamaan ini pada masyarakat yang religius, dengan menjadi tokoh atau pemuka agama, seseorang akan memiliki kedudukan yang tinggi tanpa melihat asal strata sosialnya. Para tokoh agama ini akan mempunyai kedudukan yang terhormat di dalam masyarakat. Nah, jadi lembaga keagamaan ini di luar dari stratanya. Jadi tidak memandang apakah dia orang kaya, orang miskin, tapi ketika dia menjadi tokoh agama, maka dia akan dihormati masyarakat dan juga nasihat-nasihatnya itu biasanya akan lebih didengar oleh masyarakat. Karena kan tokoh-tokoh agama itu biasanya mereka memiliki pengetahuan agama yang luas dan menjadi teladan bagi masyarakatnya. Selanjutnya, ada namanya organisasi politik. Nah, dalam saluran ini biasanya dalam banyak kasus itu sudah terbukti memberi kesempatan yang cukup besar bagi setiap anggotanya untuk memperoleh kedudukan yang tinggi. Jadi, seseorang yang tergabung di partai politik akan bisa memperoleh jabatan di pemerintahan, baik menjadi pejabat daerah maupun anggota dewan. Jadi kan seperti yang kita sudah ketahui bersama, bila menjadi pejabat ataupun anggota dewan, mereka akan mendapatkan gaji dan tunjangan yang besar dari negara. Karena itu akan bisa mengangkat kelas sosialnya ke arah yang lebih baik. Maka dari itu banyak masyarakat atau orang-orang yang kemudian bercita-cita ingin ikut menjadi pejabat karena banyak tadi gaji dan juga aneka tunjangannya. Yang selanjutnya, ada yang terakhir adalah saluran terakhir adalah perkawinan. Nah, jadi perkawinan ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan status sosial yang lebih tinggi. Dan tentunya jika kita menikah dengan orang yang kaya dan memiliki status yang tinggi di masyarakat. Misalnya perempuan dari kalangan biasa atau dari masyarakat miskin bisa menikah dengan orang atau laki-laki dari
keluarga yang kaya raya. Maka secara otomatis kan si perempuan tadi akan mengikuti kelas sosial si suami. Nah, lalu yang terakhir ada dampak mobilitas sosial. Nah, jadi dengan adanya mobilitas sosial ini itu bisa berdampak, bisa positif dan juga bisa negatif. Nah, positif seperti apa? Nah, dengan adanya mobilitas sosial ini itu akan mendorong seseorang untuk lebih maju karena terbukanya berbagai macam kesempatan untuk pindah dari kelas sosial yang satu kepada kelas sosial yang lain dan itu akan memotivasi diri sendiri. Lalu yang kedua, itu bisa mempercepat tingkat perubahan sosial. Nah, perubahan di sini perubahan yang ke arah yang lebih baik. Lalu yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Contohnya, seseorang akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai dan norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru sehingga tercipta integrasi sosial. Nah, jadi selain berdampak positif, ada juga dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya mobilitas sosial. Yang pertama, bisa memicu adanya konflik antar kelas sosial di masyarakat karena terjadinya perbedaan antar kelas. Jadi ada perbedaan kepentingan antar kelas yang bisa memicu konflik antar kelas sosial. Contohnya, konflik antara pengusaha dengan buruh misalnya. Buruh menuntut ingin dinaikkan upah misalnya. Lalu yang kedua, ada namanya konflik antar kelompok sosial. Nah, kelompok sosial di dalam masyarakat dapat diakibatkan dari ideologi, profesi, agama, suku, dan ras. Bila salah satu kelompok berusaha untuk mendominasi kelompok lain, maka akan timbul yang namanya konflik. Nah, ini ada contohnya, misalnya konflik antar para tukang ojek online dengan tukang ojek biasa dalam pembagian batas daerah maupun penumpang. Jadi kan sering kita dengar berita ada konflik antar tukang ojek online dan juga ojek manual. Nah, jadi kan terjadi perebutan penumpang dalam memperoleh penumpang. Yang terakhir ada namanya konflik antar generasi. Nah, konflik antar generasi ini biasanya disebabkan karena adanya benturan nilai dan kepentingan antar generasi yang satu dengan generasi yang lain. Jadi biasanya antara orang tua dengan si anak itu ada terjadi perbedaan pendapat yang mana kaum tua itu ingin biasanya mempertahankan kebiasaan-kebiasaan lama. Sedangkan generasi muda atau si anak ingin mengadakan yang namanya perubahan. Misalnya dalam hal pengasuhan anak, nenek misalnya mendikte cucunya supaya jangan ini, jangan itu, tak boleh ini, tak boleh itu. Tapi orang tuanya karena sudah modern, pemikiran modern, maka akan berbeda cara mendidik anaknya. Nah itu contoh dari konflik antar generasi. Nah, semoga yang sudah Ibu sampaikan tadi bisa anak-anak semua pahami. Nah, sampai jumpa di materi-materi berikutnya dalam kelas sosiologi. Terima kasih.